Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah kali ini saya sedikit akan mengedukasi teman-teman ya. Jadi di sini saya tujuannya bukan untuk menjelekkan garapan siapa yang bagus atau yang jelek. Jadi ini buat pengalaman teman-teman yang lain yang belum pasang proji atau yang mau pasang proji. Jadi biar nggak kejadian seperti ini. Ya mudah-mudahan nggak kejadian ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, jadi pasang proji itu konsepnya bukan asal jadi atau asal nyala ya. Jadi yang kita utamakan harus fungsinya, terus fisiknya, terus kerapiannya, dan juga pastinya harus keawetannya juga dipertimbangkan. Nah, jadi gitu. Itu SOP-nya ya. Jadi bukan yang penting jadi nyala, tapi dipakai berapa bulan, entah itu getar, ada kabelnya yang lampunya bermasalah, atau nanti ada kabel yang konslet atau kenapa gitu, ada banyak permasalahan setelah beberapa bulan dipakai. Nah, itu resikonya. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman yang belum pasang atau yang mau pasang bisa memikirkan seperti itu. Dan yang perlu tahu juga teman-teman, masang proji itu bukan asal jadi ya. Jadi harus ada pertimbangan gimana caranya, harus sesuai SOP-nya atau sesuai standarnya, fungsinya itu harus memenuhi kriteria pemakaian di harian gitu. Jadi bukan asal-asalan, soalnya nanti pasti beresiko di kemudian hari. Nah, jadi ini kita kedatangan tamu dari Sidoarjo ya. Ini sebelumnya sudah pasang proji, konsepnya menggunakan proji double, terus pakai D2, laser LED juga. Ini ada kendala di pemasangannya. Ini baru dipakai berapa bulan, sudah trouble 3 kali ya. Ini belum sampai setahun katanya, sudah ada trouble 3 kali dibawa ke tukang servisnya. Dia nggak ada garansi, tetap disuruh bayar. Setelah bongkar, disuruh bayar lagi. Nah, keemannya kan di situ. Jadi kalau kita sarankan, pastikan dulu untuk teman-teman yang sudah berpengalaman waktu yang bagian masang ya. Terus untuk dari segi tampilan, kalau dari luar menurut saya bagus, tampilannya bagus. Nah, mungkin untuk tampilan bagian belakang ya lumayan rapi. Nah, untuk retrofitnya juga lumayan bagus juga. Tapi untuk perhitungan cara kerjanya masih sedikit kurang diperhatikan teman-teman ya. Nah, jadi menurut saya salahnya di sini levelingnya. Ini karena mengganggu di posisi kedudukan lampunya. Nah, ini mungkin ada teman-teman kemarin yang tanya, Mas, untuk pasang proji itu ada bagian yang dipotong enggak untuk bodinya? Nah, di sini mungkin permasalahannya. Kalau seperti ini masangnya pasti bodinya akan ada yang dipotong. Nah, sedangkan untuk retrofit kita seperti ini teman-teman. Nah, posisinya ke samping. Jadi untuk bagian tengahnya tetap utuh, jadi nggak ada yang mengganggu, jadi loss ya. Nah, jadi motor ini untuk bodi tengahnya itu dipotong teman-teman, seperti ini. Nah, emannya di sini teman-teman. Jadi biar aman, harusnya dites dulu di posisi sebelum dipasang, itu harus dimal dulu sebenarnya. Jadi biar ketika dipasang ada yang ganggu, terus dipotong. Eman ngerjakan ulang bodinya, tapi merusak komponen bagian motornya. Nah, itu akhirnya customer sendiri beli lagi teman-teman. Nah, nih kita sarankan harus diganti. Soalnya kalau nggak diganti, otomatis kan bodi motor ini kekuatannya hanya di baut tengah ini, 2 ini. Nah, sedangkan yang bagian tengah ini untuk kekuatan reflektor yang bagian bawah. Jadi biar nggak gerak. Nah, sedangkan yang lama ini dipotong teman-teman. Nah, jadi kalau digoyang
bodinya itu dia kanan kirinya kocak banget, dan dipakai jalan pastinya juga geter ya teman-teman. Nah akhirnya setelah konsultasi, ini udah lama ya pesennya, kurang lebih ada 4 bulanan ya. Nah menunggu pekerjaannya, karena di sini garapan kita alhamdulillah banyak banget, jadi antrinya lumayan. Yang nggak mau antri biasanya kurang lebih 3-4 bulan untuk pekerjaannya. Sebenarnya untuk motor ini satu motor 3-4 hari, paling lama itu seminggu teman-teman. Tapi keburu yang ngantri banyak, jadi otomatis itu yang bikin lama. Nah terus juga gini teman-teman, di sini untuk body retrofit di reflektornya udah kita spill ya tadi, udah kita lihatkan. Terus yang perlu diperhatikan juga di sini kabel. Nah, perkabelannya harus diperhatikan juga teman-teman. Nah, seperti ini beresiko ada konslet ya. Mungkin untuk tipe Vario 160 aman lah, nggak ada bodi besinya. Kalau di bagian sini ini nggak ada arusnya ground, aman. Mungkin kalau ada konslet nggak sampai nggak mungkin konslet ya kalau ada kabel yang kebuka. Kalau di sini soalnya ini kan nggak ada bodi besi. Kalau untuk tipe Vario 150 kan dia itu ada bodi besinya, jadi beresiko konslet. Kalau untuk tipe 160 ini kemungkinan kondisi kayak gini masih aman, karena ini nggak ada bodi besinya, karena nggak ada bodi ground, arus ground di sini. Tapi saya sarankan di sini harus diperhatikan juga untuk modul D2 di sini kondisinya di luar ya masangnya. Ya, kalau kita di dalam semua. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Yang untuk teman-teman yang masang proji yang sudah berpengalaman juga, mungkin ada yang seperti ini. Saya sarankan untuk ditaruh dalam aja biar lebih rapi. Cukup kok di dalam sini. Jadi tempatnya ini juga luas. Pasti ada selanya. Ini kita nggak menggunakan D2 ya, tapi kita sudah sering juga masang pakai D2. Itu biasanya kita modul taruh kanan kiri di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi modul-modul kita taruh dalam semua biar lebih simpel. Ketika pasang itu hanya kabel di sini tok. Kabel soket original ini yang keluar. Jadi nggak ada kabel yang dikeluarkan seperti ini. Nah, jadi kan tampilannya yang bawah udah bagus, depan bagus, belakangnya seperti ini. Nah, jadi biar bagus semua harus ada perhitungannya teman-teman ya. Untuk soket-soket juga kita pastikan kita menggunakan soket semua di beberapa komponen. Jadi nanti kalau ada retrofit atau ada yang trouble, kita gampang lepasnya. Jadi nggak harus potong-potong kabel gitu. Tapi ini kita nggak bongkar ya, karena ini kita minta customer minta diganti total. Jadi ini habisnya kurang lebih hampir 5 jutaan. Nah, sedangkan kita upgrade lagi menggunakannya RGB Android, habisnya 6 juta lebih. Nah, jadi totalnya hampir 10 juta lebih teman-teman ya, hanya pasang lampu. Nah, ya ini untuk pengalaman sih, untuk teman-teman yang mau pasang atau yang belum pasang. Jadi biar nggak seperti ini dan nggak kecewa di belakang, saya sarankan diperhitungkan dulu, dikonsep dulu. Jadi biar nggak kejadian seperti ini. Oke? Jadi yang diperhatikan untuk teman-teman yang mau pasang, pertama harus ada konsep, kedua harus tahu yang pasang siapa, harus jeli, dan yang pastinya harus yang berpengalaman ya. Jadi bukan asal jadi, nanti resikonya di belakang. Dan kecewanya pasti nyusul nanti gitu. Kalau udah seperti ini, mau nggak mau harus di repair teman-teman. Kan buang-buang uang lagi gitu. Mending mahal, tapi kerjanya satu kali daripada murah masangnya beberapa kali gitu. Oke? Jadi untuk penjelasannya seperti itu dulu ya teman-teman ya. Jadi saran saya harus teliti. Oke? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.